Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan kembali berbincang dengan Pak Kapolres. Pak Kapolres, Anda masih tersambung bersama kami? Baik. Pak Kapolres, saya ingin Masih Mbak Tiara? tegaskan sekali lagi, ada tidak ya kaitan antara pembunuhan yang pertama dan juga yang kedua? Kalau tadi saya mendengarkan penjelasan dari Pak Kapolres bahwa pembunuhan yang pertama yang kemudian dilakukan terhadap istrinya ini dilatar belakangi oleh permasalahan keuangan juga, pernah meminjam sebelumnya, kemudian nampaknya kok nyaris sama begitu ya dengan motif karena ditagih ini dengan pembunuhan yang ada kemarin beberapa hari yang lalu. Ini seperti apa? Terima kasih Mbak Tiara. Jadi untuk peristiwa yang pertama terhadap peristiwa pembunuhan terhadap istrinya, tersangka pada saat itu tahun 2022 sering ditagih berkaitan dengan sertifikat yang diminta oleh korban untuk dibalikan nama kepada anak daripada korban. Sehingga tersangka ini merasa terpojok kok ditagih-tagih terus sehingga jengkel mengakibatkan peristiwa pembunuhan untuk istri yang kedua tersebut. Ya. Kemudian untuk peristiwa yang kedua yang terjadi pada tanggal 3 Februari 2024. Jadi korban ini sempat datang 2 kali Mbak Tiara ke rumah pelaku. Pertama pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, korban ini menagih uang pinjaman sebesar 2.700.000. Kemudian karena tidak ada uang, si tersangka menyampaikan, saya tak mencari uang dulu atau dana dulu. Atas penyampaian tersebut, korban pukul 15.00 datang kembali ke rumahnya tersangka. Pada saat korban membelakangi tersangka, si tersangka mencekik leher korban dengan menggunakan kerudung yang dipakai oleh korban. Ditarik ke dalam, kemudian untuk memastikan bahwa korban telah meninggal dunia, dicekik kembali, kemudian korban dibenturkan ke lantai oleh pelaku. Jadi memang peristiwa bermula dari penganiayaan, kemudian dicekik untuk memastikan bahwa korban sudah meninggal dunia. Yang saya bilang paniknya dia pada saat dia menyembunyikan jenazah korban. Karena peristiwa itu bermula pertama di ruang tamu, kemudian jenazah korban disembunyikan di dalam kamar korban. Jadi kamar ini terdiri dari 2 kamar tempat tidur, 1 ruang tamu dan 1 dapur, Mbak Tiara. Jadi memang dalam kata lain ini tidak ada hubungannya sama sekali antara pembunuhan yang pertama dan juga yang kedua, Pak Kapolres? Sama sekali tidak ada hubungannya, Mbak Tiara. Baik, saya akan meminta pandangan kembali kepada Bang Reza. Bang Reza, ini memang kaitannya sama begitu ya mengenai keuangan, tetapi ternyata tidak ada kaitannya sama sekali. Emang kalau Bang Reza lihat ini sama-sama juga tidak memiliki niatan untuk membunuh atau seperti apa? Untuk peristiwa kematian yang pertama, yaitu tahun 2022, saya terus terang masih belum bisa memahami apakah ini sungguh-sungguh merupakan pembunuhan ataukah tanda petik sebatas penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Tapi terkait dengan kematian bulan Februari, yaitu peristiwa yang kedua, sekarang lebih jernih. Bahwa ternyata menurut Pak Kapolres, kondisi panik itu muncul sebelum yang bersangkutan menyerang target. Tapi setelah menyerang target, target terindikasi sudah kehilangan nyawa, pada momen itulah baru kepanikan muncul. Dengan kata lain, ketika pelaku ini melakukan serangan terhadap target, sesungguhnya dia berada dalam kondisi yang relatif tenang. Tenang dalam pengertian memahami, menyadari bahwa apa yang dia lakukan akan memunculkan konsekuensi sebagaimana yang dia inginkan. Jadi saya mencekik dengan tujuan memang ingin membuat target kehilangan nyawa. Nah kalau situasinya memang seperti itu, sekali lagi, kepanikan muncul setelah serangan dilakukan, maka baru mengena. Ini pasal 338. Pasal pembunuhan. Tapi terkait dengan peristiwa tahun 2022, saya masih menangkap kesan paling tidak bahwa itu bukan pembunuhan, tapi lebih sebagai penganiayaan.
Baik, terakhir mungkin ke Pak Kapolres. Pak Kapolres, ada tidak kemungkinan antara korban 1 dan juga korban 2 ini ada aksi-aksi yang dilakukan oleh pelaku serupa? Artinya ada pembunuhan lain, ada korban lain selain 2 ini? Terima kasih Mbak Tiara. Jadi sementara kita masih memeriksa terhadap tersangka berkaitan dengan perilaku tersangka, apakah ada korban lain. Sementara pengakuan tersangka dan mendasari pada olah TKP yang ada, kita baru menemukan 2 korban. Namun coba kami akan terus dalami keterangan tersangka, apakah ada korban-korban yang lain. Dapat kami tambahkan juga Mbak Tiara, sertifikat tanah yang pertama yang dia pinjamkan di bank memang tercair uang 50 juta digunakan oleh tersangka untuk foya-foya Mbak Tiara. Termasuk motor korban pertama istrinya itu juga dijual oleh tersangka Mbak Tiara. Jadi semua hasil uang yang didapat dari peristiwa pertama itu semua digunakan oleh tersangka untuk foya-foya, untuk senang-senang di beberapa tempat hiburan oleh tersangka Mbak Tiara. Baik. Baik, terima kasih atas informasi dan juga waktu yang sudah diberikan kepada kami, Pak Kapolres dan juga Bang Reza Indragiri di studio. Terima kasih sekali atas perspektif dan juga pandangannya. Sehat selalu, Bang Indragiri dan juga Pak Kapolres.